Selamat pagi, hari ini Rabu 27 November 2024. Saya akan melakukan praktikum mata kuliah pengolahan hasil pertanian pada bagian 2 pembuatan jeli. Bahan yang dibutuhkan pertama-tama buah segar, kita sekaligus timbang saja. Buahnya buah jambu merah seberat, kalau tadi foto sih 1070 ya. Satu lagi 1071 gram. Yang kedua, pisau stainless steel, panci stainless steel, kemudian ada natrium benzoat, gula pasir, kemudian citric acid, kertas lakmus, botol nanti kita akan sterilkan, dan air panas sebagai bahan pensteril. Baik, sebelum kita mulai, kita akan cuci dulu alat dan bahan supaya semua bahan yang kita gunakan itu bisa steril. Baik, Ibu tutor, sekarang kita lakukan sterilisasi ini. Saya kecil karena kita akan lakukan sterilisasi alat dan bahan. Yang pertama, kita akan siram air panas pada alat. Yang pertama, wajan stainless steel, pisau, dan alat. Ini harus direndam. Kamera saya. Jadi yang kedua, ternyata saya lupa blender. Ini harus saya cuci karena kita akan masak-masak menggunakan menggunakan blender. Sebentar. Lupa, blender juga harus kita siram air panas. Mohon maaf karena biasa single fight. Dan kita ambil air panas. Ya, kira-kira begitulah. Tempat blender juga kita cuci dengan air panas. Panas, dan buah juga kita setelah dicuci kita akan siram dengan air panas. Sinikan saja sampai air panas ini. Oke. Satu. Hanya sedikit saja yang penting. Iya. Baik, langkah kedua setelah alat dan bahan kita sterilkan, kita akan lakukan pemotongan buah. Setelah itu kita akan blender, baru kita akan masak buah yang akan kita jadikan jeli, yaitu jambu batu
Setelah buah kita potong-potong, kita akan blender menggunakan air sebanyak 1 liter. Air sebanyak 1 liter. Kita akan prosesnya berikut. Ini adalah penampakan bubur yang tadi telah kita blender. Saya lupa foto, sebentar saya akan foto. Setelah ini baru kita akan tunggu 2-3 menit. Tapi kalau boleh, menurut saya harus diaduk karena yang ditakutkan adalah gosong. Ini kita akan masak tidak lama, 2-3 menit. Demikian. Ya. Setelah kita masak bubur, kita ambil sampel. Baru kita ambil pH meter. Kok pH meter, kertas lakmus. Hanya saya lebih prefer kalau bubur ini agak sedikit lebih dingin. Barangkali panas itu juga akan mempengaruhi. Jadi supaya lebih baik hasilnya, kita akan coba ukur pH setelah bubur ini menjadi dingin. Kita akan tes pH makanan. Kita akan lihat pH-nya belum 3. Ini pH-nya masih pH-nya masih 5. pH-nya masih 5, maka kita harus tambahkan citric acid. Ya, ini pH-nya masih 5. Kita harus turunkan pH-nya menjadi 3. Baik. Kita buang. Oh ya, itu pH. Kemudian kita campurkan kembali. Dan mari kita berikan citric acid. Citric acid kita gunakan untuk menurunkan pH. Kita akan berikan citric acid dan kita kocok. Kita akan kocok serata mungkin. Setelah itu kita akan tes pH kembali. Kita akan melakukan tes pH yang kedua setelah kita tambahkan citric acid. Kita akan ambil sampel. Kita akan ambil sampel dari sini. Untuk mengetahui pH setelah kita tambahkan citric acid. Kita akan ambil pH lakmus, kemudian kita periksa kembali. Ini pH-nya pH 5, berarti kita akan tes netralnya itu di 5, berarti untuk lakmus Nesco ini 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10. Masih tetap ya. Apa lakmusnya nggak main?
Masa masih tetap, ternyata masih tetap di, saya sih melihatnya masih tetap 5 ya, masih tetap 5. Hijau, indikator hijaunya masih tetap 5. Kita akan tambahkan, saya akan coba menggunakan 1 gram 1 gram citric acid, 1 gram citric acid. Kira-kira dengan penggunaan 1 gram citric acid apakah akan menurunkan pH berapa gram? Saya menambahkan 2 gram citric acid. Kita akan lihat berapa besar pH yang turun akibat penambahan citric acid. Setelah penambahan 3 gram dan setelah menimbang bahan beserta tempat yaitu sekitar 2,2 kg, maka saya akan mencoba memberikan 0,05%. Artinya saya akan memberikan sekitar 10 gram asam sitrat untuk menurunkan pH. Karena tadi kita sudah pakai 3 gram, kita akan coba menambahkan 7 gram lagi, karena kalau hanya 2 gram penambahan kedua tadi rasanya kurang. 5 gram, 7 gram, 6 gram, 7 gram. Kita akan kenapa lagi nih, 5 gram, 5 per 5, 6 gram, sedikit lagi supaya genap menjadi 10 gram. Oke, 7 gram. 7 gram. Kita akan campur. Dan kita akan lihat reaksinya. Setelah penambahan 10 gram citric acid dari bahan 2 kilo, artinya sekitar 0,05%, kita akan coba kembali mengetes berapa pH jelly ini, pH bubur buah ini. Kita akan coba tes kembali. Kemudian kita cek pH-nya tetap pH 5. Kita akan cek kembali dan kita akan, ini pH yang pertama ketika pertama kali diberikan murni tanpa penambahan citric acid. Ini penambahan citric acid 1 gram, ini penambahan citric acid 10 gram. Kita akan tes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masa kurang lagi pH-nya gitu yang salah. pH-nya tetap, kok pH-nya tetap ya? pH-nya tetap, belum menjadi kuning. pH-nya tetap, masih tetap
5, masih tetap 5. Masih tetap 5. Kita akan coba, ini sudah 10 gram citric acid. Kita akan coba tambahkan 10 gram lagi menjadi total 0,1% dari berat bahan. 0,1% dari berat bahan. Kita tambahkan citric acid 3, 4. Kalau nggak turun lagi saya udah nggak tahu lagi nih. 11, 12 malah. Kita akan 11, gak apa, kita akan tambahkan 11%, 11 gram. Kemudian kita akan kocok kembali. Demikian. Setelah kita lakukan penambahan 0,1% dari citric acid, yaitu sekitar 21 gram, kita akan tes kembali ini sampel. Kemudian kita harus cocokkan kembali dengan sampel awal. Ini lebih cocok ke pH 5, ini sebagai pH netralnya. Di sini indikator bahwa kertas ini adalah mengandung pH 5. Kita akan tes bubur buah. Nah, yang ini sambil kita tunggu, ini adalah pH citric acid. Nilainya lebih dekat ke 0 menurut saya ya, kurang tua sedikit, tapi asamnya itu 0 atau 1. Nah, yang ini air yang ada di rumah kami pH-nya sekitar lebih cocok ke 7 ya, 7, 6 ya, di antara 6 sampai 7. Untuk detailnya sih kita akan harus menggunakan yang lebih sensitif lagi. Nah, baik, kita kembali ke permasalahan. pH yang dimiliki lebih cocok ketiga ya, 2 terlalu tua, 2-nya 3. Maka dapat kita simpulkan pH bubur buah ini, pH bubur buah ini adalah sekitar 3. Penurunan pH dari 5 menjadi 3 membutuhkan sekitar 0,1% dari berat bahan. Artinya bila kita hitung secara matematis, maka penurunan, kesimpulan sementara, penurunan 1 derajat pH itu membutuhkan 0,05% dari berat bahan. Demikian, setelah ini kita akan lakukan perlakuan berikutnya, yaitu disaring dengan kain untuk diambil sari buahnya. Kita akan melakukan penyaringan bubur buah menggunakan serbet yang bersih. Setelah pH kita periksa 3 menggunakan kertas lakmus. Ini mudah-mudahan terlihat. Mohon maaf kita nggak punya alat rekam yang baik.
garing. Ini saja dulu sementara. Harap maklum. Gimana lah bapak-bapak. Kayaknya kurang lagi deh. Tambahkan aja atau kita habiskan bisa nggak? Sepertinya bisa lah ya. Oh nggak bisa. Ini harus potong ternyata. Iya. Kita juga menggunakan sarung tangan untuk ini adalah penampakan dari perasan air jambu. Kita akan biarkan, memang agak kotor nih, namanya juga hasil diperas ya. Kita akan biarkan sekitar selama 1 jam agar terpisah antara kandungan air dan ampas halus. Setelah 1 jam kita biarkan agar mengendap cairan. Kita akan ambil cairannya sekaligus kita akan timbang agar diketahui berapa berat cairan yang akan kita pergunakan. Bagian padatnya kita bisa lihat ada ampas-ampas, ada ini, dan ini adalah cairannya seberat 1026 gram. Maka sesuai dengan petunjuk yang diberikan buku, setelah ini kita akan tes kembali berapa pH yang ada. Harusnya sih kalau pH tadi harusnya sudah ya, tapi yang nggak apa-apa. Oke, 1026. Kita beri kertas lakmus 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Kita tempel. pH-nya sekitar 3. pH-nya sekitar 3. Oh iya, sorry. pH-nya sekitar 3. Sesuai dengan pH yang telah kita ukur tadi. Maka setelah pH ini kita simpan sebagai bukti. Kita pH simpan sebagai bukti. Kemudian kita akan menambahkan gula pasir dengan perbandingan 45 dibanding 55. 45 itu 45 dibanding 55 bagian berat. Maka kita akan hitung sebentar. 45% dikali 1026.
Jika kita kali 1026 gram, jika kita kalikan 45%, maka itu akan menghasilkan 461 gram. Maka kita akan memasukkan gula ke dalam air sari buah ini sebanyak 461 gram. 462 gram seharusnya. 461,6 kelebihan 464. Setelah ini kita akan dengan api kecil, setelah itu sambil kita akan masak sari buah ini, lalu kita akan lihat. Saya pikir dengan api kecil saja ya, supaya tidak menimbulkan karamel. Ini sambil saya kocok. Kita akan, ini sudah kita kocok, kita akan tunggu sampai berbuah, sampai mengeluarkan gelembung yang tidak usah terlalu banyak. Kita tetap aduk, ternyata terus saya aduk sampai mengeluarkan gelembung. Hanya ketika saya tes tadi belum mengalami pengentalan. Saya akan tetap coba terus aduk sampai agak sedikit kental. Masih cair, belum terlalu kental. Kita akan teruskan pengadukan sampai agak cukup kental. Ini sudah keluar buih tapi belum kental. Nah, ini apakah terus saya aduk atau harus saya hentikan? Sedangkan saat pengujian ini kita akan uji, belum kental. Nah, langsung masih tetap hilang. Setelah masak pemasakan kedua, kita akan tes tingkat kekentalan. Ini tadi percobaan pertama. Segera saya matikan. Oke, ini sudah. Setelah ini kita akan saring kembali. Setelah jeli masak, kita akan timbang kembali untuk mengetahui berapakah kebutuhan natrium benzoat yang akan kita masukkan. Sesuai petunjuk, natrium benzoat yang dimasukkan untuk memperpanjang waktu simpan adalah 0,1%, artinya 1/1000. Baik. Beratnya adalah beratnya adalah 576 gram. Maka jika 579 beratnya 579 gram, maka kita akan ambil 0,1% dikali 579. 0,1% dari 579 adalah
per 1000 ya, berarti 0,5 gram. Nah, 0,5 gram kita akan timbang berapa banyak 0,5 gram tersebut. Sebentar, ini ngitungnya repot nih kalau 0,5 gram ini, karena punya timbangan kalibrasi yang memang kalibrasi yang akurat 0,59 gram. Kita akan buka natrium benzoat, setelah itu kita akan kocok kembali. Ini kira-kira saja, kalau setengah gram itu gimana ya, saya juga tidak begitu paham. Anggaplah ini sekitar 0,5 gram, setengah gram. Setelah ini kita campur, kemudian jeli akan dituang ke dalam botol-botol steril yang telah disimpan, lalu ditutup dan disimpan dalam suhu kamar. Kita aduk dulu. Setelah ini kita setelah ini kita akan simpan ke dalam botol steril. Oke, sebentar. Setelah ini saya sambil menyiapkan botol-botol sterilnya yang sudah saya siapkan. Nanti saya akan, ini adalah gel yang tadi kita masak. Kita akan segera masukkan. Ini sudah menggumpal ini, saudara-saudara, ke tempat yang steril. Ini saya sudah siapkan 2 tempat. Kita akan masuk ke dalam tempat steril. Satu lagi kita akan taruh di hujan, saudara-saudara. Nanti kita akan pindahkan sebagian supaya tempatnya lebih cukup. Nanti hasilnya saya akan perlihatkan kepada teman-teman sekalian setelah penyimpanan 24 jam. Jadi demikian praktek pembuatan jeli buah untuk memenuhi tugas 2 mata kuliah panduan praktik pengolahan hasil pertanian di semester ini 2024.2. Demikian laporan. Sebentar nanti saya akan juga dokumentasikan berupa foto perkembangan setelah gel ini ini sudah mulai menggumpal. Akan lihat supaya tidak terlalu penuh dan kita bagi 2. Demikian Bapak Ibu, jeli buah jambu air merah. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekarang menunjukkan waktu pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat siang. Penampakan jeli 12 jam
kita akan lihat 12 jam berikutnya, sehingga penyimpanan selama 24 jam tercapai. Selamat siang Ibu Tutor, kita akan update perkembangan jeli buah jambu batu merah yang telah kita simpan selama 24 jam di ruang di suhu ruang, di suhu kamar ya, jadi tidak masuk ke dalam kulkas. Inilah penampakannya, sama dengan jeli buah pada 12 jam. Saya tetap ini kental, ini juga sama, dibalik kental untuk rasa buah. Inilah untuk rasa buah, terasa jambu, bau jambu batunya. Terus kita akan cicipi sedikit. Ini dia lengket ya, kita akan cicipi. Ada rasa asam tapi cenderung manis. Tekstur lengket tapi tetap segar. Nah, jadi demikian hasil percobaan praktikum tugas 2 pembuatan jeli buah jambu batu merah. Kenapa saya pilih buah jambu batu merah? Karena teman-teman lebih banyak mencoba buah mangga. Saya ingin mencoba buah yang lain sehingga ada banyak variasi hasil yang bisa kami mahasiswa sampaikan kepada Ibu Tutor yang terhormat. Demikian laporan dari saya, Berton Hortua Sirait, NIM 0450788835 pada mata kuliah LUHT 4442 pengolahan hasil pertanian. Demikian laporan saya. Terima kasih dan selamat siang.